Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah kesibukan kita di akhir pekan ini kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, yang Nabi mengatakan majelis ilmu seperti ini adalah raudhah min riyadil jannah, salah satu taman surga. Maka kalau Anda ingin piknik, maka pikniklah ke taman tersebut, yaitu taman surga yang disebut dengan majelis ilmu, majelis ta'lim, atau majelis zikir. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas satu materi yang saya pikir penting, yang kita orang muslim harus memahaminya. Meskipun kita sering mendengar istilah tersebut, tetapi sebagai seorang muslim tentu harus paham terkait dengan materi ini, yaitu materi tentang zakat. Kata zakat ini adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab yang diakomodir ke dalam bahasa Indonesia. Jadi zakat. Jadi kata zakat itu memang adopsi dari bahasa Arab. Dan masih banyak kata-kata yang kita ambil, kita pinjam dari bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Itu banyak sekali. Bahkan kita bisa mengatakan hampir 50% lebih bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Nah, salah satu yang diserap adalah kata zakat. Karena dia bahasa Arab, maka tentu kita harus menganalisisnya dari kata per kata. Kata zakat itu adalah kata benda yang diambil dari kata zakah. Zakah yazku zakatan, yang itu artinya bersih. Maka orang yang bersih disebut dengan az-zaki, bersih. Kata zaki itu bersih kalau pakai zai. Tapi kalau pakai dal, zaki itu pintar dalam bahasa Arab. Zaki, da. Kalau zai, zaki itu bersih. Maka ada orang namanya Zakiyuddin, orang yang agamanya bersih. Di dalam bahasa Arab, kalau kita lihat kamus-kamus bahasa Arab, terutama kamus Al-Mu'jam Al-Wasit di bawahnya, ini adalah kamus bahasa Arab yang diterbitkan oleh Majma'ul Lughah Al-Arabiyah. Majma' itu artinya lembaga, Al-Lughah bahasa, Al-Arabiyah itu Arab. Lembaga bahasa Arab di Mesir itu menerbitkan satu kamus bahasa Arab namanya Al-Mu'jam Al-Wasit. Di dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, kata zakat itu artinya barokah. Apa itu? Bertambah kebaikan. Kita ambillah kata barokah jadi berkah. Ini berkah. Itu kata berkah diambil dari bahasa Arab. Apa artinya? Bertambah kebaikan, itu berkah. Kalau kita perluas maknanya, segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu bertambah kebaikannya, itu berkah. Misalnya saya beri contoh, rumah ini menjadi berkah. Kenapa? Karena rumah ini bermanfaat buat yang punya dan bermanfaat buat orang lain. Maka untuk membuat rumah ini menjadi berkah, sering diadakan majelis ilmu. Itu berkah. Makanya malaikat suka hadir. Kalau malaikat suka hadir di tempat-tempat seperti ini, maka keberkahan akan turun. Itu pentingnya kita jadikan tempat kita majelis ilmu atau majelis baca Quran. Undang ibu-ibu baca Quran sama-sama. Atau zikir sama-sama. Maka rumah itu menjadi berkah. Mobil
bisa jadi berkah kalau mobil itu bukan bermanfaat buat yang punya, tapi orang lain bisa ambil manfaatnya. Misalnya apa? Tetangga kita mau melahirkan, gak punya transportasi, kita bantu. Ayo saya antar ke rumah sakit. Nah, mobil itu memberikan kebaikan buat yang punya dan orang lain, dan itu investasi akhirat. Makanya hidup kita Pak, Ibu, itu harus orientasinya investasi. Saya hidup di dunia ini bukan mengalir seperti air, tapi bagaimana hidup saya itu merupakan investasi akhirat saya. Kalau saya pulang nanti ke hadapan Allah, saya sudah punya bekal yang banyak. Itu cara pikirnya gitu. Itu yang pertama. Kata yang kedua, makna dari zakat itu adalah an-nama'u. An-nama'. Dari kata an-nama muncul kata yanmu, berkembang. Maka harta yang dizakatkan itu enggak berkurang. Jadi jangan berpikir kalau harta yang kita zakatkan itu berkurang, itu salah. Harta yang kita peroleh lalu kita keluarkan zakatnya itu bertambah. Maka Nabi pernah mengatakan manaqasat shadaqatun min mal. Harta enggak berkurang kalau disedekahkan. Tapi karena kita berpikirnya dengan matematika materialistik, maka seolah-olah kita menganggap harta berkurang kalau kita berikan ke orang lain. Sumbangkan ke masjid, untuk wakaf, pembangunan yang lain, kita menganggap kurang tuh. Kan begitu Pak ya? Saya punya uang 2 juta nih. Saya sumbangkan 1 juta, berkurang nggak menurut matematika kita? Bu, kurang nggak Bu? Kurang tuh. Karena kita pikir dengan matematika kita, berkurang terus, kita jadi malas bersedekah. Jadi pelit. Seperti yang terjadi dengan Qarun, pelit. Qarun itu awal mulanya orang soleh. Pengikut Nabi Musa. Karena min qaumi Musa, kata Allah. Qarun itu sebelumnya adalah pengikut Nabi Musa. Fabagha alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang melimpah. Saking banyaknya hartanya sampai gemboknya itu nggak bisa dibawa oleh 1, 2 atau 3 orang. Harus banyak orang yang bawanya. Kira-kira banyak nggak gemboknya tuh? Kalau banyak gemboknya, kira-kira gudangnya banyak nggak? Banyak. Itu disebutkan dalam surah Al-Qasas. Orang biasa nggak bisa bawa itu, harus jumlah yang banyak. Nabi Musa alaihi salatu wasalam datang kepada Qarun. Dia bilang, Qarun, Allah pesan, setiap hartamu harus dizakatkan. Dan diberikan diskon oleh Nabi Musa, 50%. Awal mula Qarun itu, dia bersedia untuk mengeluarkan zakatnya. Dia kumpulkanlah sedikit demi sedikit. Ternyata ketika dikumpulkan, yang akan dikeluarkan itu jumlahnya besar. Sampai melebihi dari rumah ini, hartanya. Yang mau dikeluarkan. Muncul sifat bakhilnya. Apa dia bilang? Saya yang nyari duit capek-capek ke orang lain yang nikmati. Muncul. Akhirnya dia nggak mau keluarin, pelit ya. Bukan cuma itu, Nabi Musa difitnah oleh Qarun. Dia panggil orang untuk memfitnah Nabi Musa. Nabi Musa berzina dengan perempuan. Bayangkan fitnahnya itu. Sampai masyarakat marah. Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, hancurkan Qarun dan semua hartanya tenggelamkan ke dalam tanah. Akhirnya Allah kabulin tuh doanya Nabi Musa. Qarun beserta pengikut-pengikutnya dan harta-hartanya itu tenggelam dalam tanah. Maka untuk supaya kita mengenang bagaimana pelajaran diambil dari Qarun, maka disebutkanlah harta yang tersimpan di dalam tanah disebut dengan harta apa? Qarun. Baik, kita ingat dia Qarun. Yang kedua, kalau kita ngukur sedekah dengan mata yang terlihat itu seperti berkurang. Karena matematika kita begitu. Tapi kalau pakai matematika Allah, spiritual matematik, itu enggak berkurang, bertambah. Kalau kita gunakan matematika Allah, itu bertambah terus, bukan berkurang. Maka semakin semangat. Karena sesuai dengan an-nama, berkembang.
tumbuh dan berkembang. Gimana ceritanya kalau ini berkembang? Allah mengatakan dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, 10 dilipat gandakan oleh Allah. 10 kali. Kalau kita bersedekah itu kebaikan, maka Allah lipat gandakan 10 kali. Itu satu tuh. Rumus yang kedua disebutkan Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, maka Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat. Gimana tuh logikanya? Kata Allah, Allah buatkan jadi dari satu bulir ada 7. Setiap 7 itu ada 10. Berarti 7 kali berapa? 100. Berapa? 700. Berarti kalau kita bikin rumus matematikanya, matematika Allah, matematika Al-Quran tentang sedekah, X kali 10 kali 700. X kali 10 kali 700. Nah sekarang kita lihat rumus ini kita pakai. Saya punya uang 2 juta. Saya sumbangkan 1 juta. Berapa uang saya? Saya mesti jawab. Anda bisa jawab. Pusing ya? Matematika udah lupa. Berapa? Paisan, berapa paisan? X kali 10 kali 700. Saya punya uang 2 juta, saya sumbangkan 1 juta. Berapakah uang saya? Yang sebenarnya 700 juta. Yang lain? Pusing-pusing ibu. Pusing. Sekarang kita lihat X itu adalah uang yang kita sedekahkan. Kita punya uang 2 juta, saya sumbangkan 1 juta. Maka uang saya adalah uang yang terlihat 1 juta plus yang tidak terlihat tapi bertambah. Itu yang sebenarnya. 1 juta kali 10 kali 700. Berapa itu? 1 juta kali 10 kali 700. Hah? 700 M. Banyak banget 700 M. Hah? 1 juta kali 10 kali 700. Berapa nolnya? Nolnya berapa? Hah? 9. Kalau 9 berarti miliar. Berapa miliar? 7 miliar. Tambah 1 juta. 7 miliar 1 juta rupiah. Tapi harta yang sebenarnya itu 7 miliar. Akhirnya karena bertambah, saya keluarkan 2 juta lah. Buat pembangunan masjid, buat yang lain, wakaf masjid, beli karpet dan sebagainya. 2 juta. Berapa uang saya yang sebenarnya? Saya tambahin 2 juta. Berapa uang yang saya miliki yang sebenarnya, the real property saya berapa? Berapa? 7 M ditambah 7 M berapa tuh? 14 miliar. Itulah uang Anda yang sebenarnya. Uang yang sebenarnya, uang yang dijalankan di jalan Allah, itu yang sebenarnya. Kalau uang yang tidak dijalankan itu belum tentu uang kita. Dia akan habis. Habis dipakai untuk beli makanan, habis dipakai kalau dicuri orang, habis. Maka uang yang sebenarnya itu adalah uang yang disumbangkan tuh di jalan Allah, maka itulah yang bertambah. Maka nggak heran kalau para sahabat Nabi hebat bersedekah, Pak. Kalau kita dibandingkan dengan mereka nggak sebanding. Saya berikan contoh. Abu Bakar As-Siddiq. Ini contoh aja dari sahabat Nabi. Masih banyak sahabat Nabi yang hebat-hebat itu sedekahnya. Abu Bakar. Rasul kumpulkan para sahabat. Kata Rasul, kita ini mau melakukan peperangan. Tapi kita butuh dana. Dana belum cukup. Siapa di antara kalian yang mau nyumbang untuk membantu peperangan ini? Apa kata sahabat? Abu Bakar minta tangan. Saya Rasul. Tanpa pikir panjang dia bilang,
saya sumbangkan semua harta saya untuk peperangan. Semua. Abu Bakar kaget. Hal tarakta di ahlika syai'an ya Abu Bakar, apakah kau tinggalkan sedikit aja buat keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya, cukup. Sampai Allah kirim salam kepada Abu Bakar melalui malaikat Jibril kepada Rasul. Salam sama Abu Bakar. Saking hebatnya. Bayangkan, ada enggak Pak di kita yang berani nyumbangin untuk di jalan Allah semua hartanya? Ada enggak? Enggak ada. Abu Bakar berani. Tapi kita enggak bisa nyontoh Abu Bakar. Kenapa? Kita masih punya keluarga, kita punya apa. Tapi Abu Bakar karena imannya tinggi sebanding dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita belum. Maka kalau kita itu, kalau sedekah jangan berlebihan, jangan terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, kata Allah, sedang-sedang aja. Kita kenapa? Karena iman kita enggak seperti Abu Bakar tuh. Maka berkembang. Jangan pikir ibu kalau hartanya disumbangin itu berkurang, enggak berkembang. Cuma kita enggak lihat. Karena ini matematika Allah. Kedua, di dalam kamus bahasa Arab itu kata zakat membersihkan. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan itu hati kita, harta kita. Karena harta itu yang kita peroleh dari jalan yang tidak benar, itu akan mencari jalannya sendiri. Apa dibakar, dicuri, kebakaran, dan sebagainya. Kalau yang nggak benar. Maka karena harta kita sering bercampur dengan hal-hal yang subhat, yang samar-samar, ini benar apa enggak nih? Maka salah satu cara untuk membersihkan harta kita dengan dikeluarin zakat. Lisaili wal mahrum. Kata Allah, buat orang yang minta-minta, buat orang miskin yang nggak minta-minta. Karena orang miskin ada dua. Ada yang jaga marwahnya, dia nggak mau minta, malu. Ada yang minta-minta. Maka kepada minta-minta, jangan kita bentak dia. Kalau dia minta-minta sama kita yang miskin. Kalau kita nggak ngasih, nggak usah bentak. Wa amma sa'ila pala apa? Tanhar. Orang yang minta-minta jangan kau bentak. Bilang aja, mohon maaf Pak. Itu aja. Mohon maaf belum bisa. Jongkong masih kuat badannya, masih minta-minta. Kan begitu kita kan? Kita maki-maki, udah nggak ngasih, dicaci maki lagi, dapat double dia tuh. Nggak dikasih duit, masih untung ngasih duit, dicaci maki. Kadang minta-minta nggak apa-apa lah, gue dicaci maki, yang penting gue dapat duit. Itu pun nggak boleh. Kata Allah, jangan kau sertakan sedekahmu dengan memberikan cacian buat orang itu. Nggak boleh. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Nggak usah pikirin, jangan-jangan ini yang minta sedekah orang kaya di kampung. Jangan, biarin. Kasih aja. Kalau memang kita lihat dia orang yang membutuhkan. Jadi membersihkan harta dan membersihkan hati. Kenapa? Kita ini Bu, ada secara alami suka dengan harta. Betul nggak Bu? Ibu kalau dikasih emas suka nggak? Kalau Mas Joko? Ada Mas Joko? Mas Joko. Katanya kalau ini nggak usah lah, udah tua katanya. Kenapa? Allah yang bilang, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Ada tuh. Zuyyina linnas, manusia itu memang dihiasi. Alami cinta kepada perempuan. Minan nisa wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantar, harta. Minadz zahab wal fiddah, emas dan perak. Wal khailil musawwamah, transportasi kayak mobil, suka itu. Bapak suka mobil nggak Pak? Suka. Rata-rata orang suka mobil, cuma saya nggak punya mobil karena nggak ada duitnya buat beli mobil. Tapi kau tanya mau mobil nggak? Mau. Suka itu. Saking sukanya dia lap tiap pagi. Istrinya aja nggak pernah dipegang-pegang. Ini mobilnya dilap. Setiap pagi dipakai, sore pulang dilap lagi. Begitu Pak ya. Saking senangnya, saking cintanya tuh.
Nah, karena manusia punya kecenderungan suka terhadap harta, maka dia jadi bakhil. Bakhil tuh. Kata Allah, bakhil itu penyakit. Kalau penyakit bakhil ada dalam diri Anda bisa hancur. Yakum wasyuha, kata Nabi, jauhi pelit. Kenapa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Orang-orang dulu, kata Nabi, dihancuri Allah karena pelit tuh. Maka disuruh kita bersihkan hati dari sifat pelit. Gimana? Bersihkannya dengan banyak membantu orang dengan sedekah. Sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ibadah ya. Kalau ibadah maka ada dua yang harus ada dalam ibadah. Apa? Al-mubalaghah wal istimrar. Bapak tulis kata ibadah itu bentuknya kalau belajar bahasa Arab itu fi'alah. Ibadah fi'alah sama bentuknya. Kalau ada bentuk kalimat yang modelnya seperti fi'alah yaitu ibadah, maka dua muatan di situ. Al-mubalaghah wal istimrar. Harus ada keseriusan, al-mubalaghah, kedalaman. Kalau sholat, kekhusyuan, wal istimrar. Tidak sekali dilakukan, tapi terus menerus, tidak terputus. Sedekah itu ibadah. Maka kalau sedekah, yang pertama harus mubalaghah. Apa? Kalau kita bisa berikan kuantitas yang bagus, kasih yang bagus. Kalau kita mampu. Yang kedua, jangan berhenti. Udah nyumbang kali cukuplah. Kan ada begitu. Dari dulu sampai sekarang, dari dia hidup sampai sekarang nyumbang baru sekali. Dia bilang, gue udah nyumbang sekali. Nyumbang itu bukan sekali, harus istimrar, harus berkontinu. Maka Nabi mengatakan, sebagusnya Anda kalau sedekah setelah sholat subuh sampai terbit matahari, yang disebut dengan sedekah subuh. Kenapa? Karena dua malaikat turun. Satu doain, ya Allah berikan keberlipat gandaan rezeki kepada orang-orang yang sedekah di pagi ini. Malaikat yang satu bilang, ya Allah hancurkan orang yang punya keluasan rezeki tapi pelit untuk sedekah. Malaikat. Kalau malaikat doa, kabul nggak? Kabul tuh. Kalau malaikat doa kabul, hati-hati itu. Maka supaya sifat bakhil ini hilang, perlu mengeluarkan sedekah. Salah satunya dalam bentuk zakat. Itu bahasanya. Yang ketiga, kata zakat itu dalam bahasa Arab artinya as-shalah. As-shalah itu kebaikan. Dari kata soluha. Kemudian menjadi soleh. Orang yang soleh itu orang yang baik. Jadi as-solihun. Kemudian kata sholah. Maka ada nama orang Salahuddin. Agamanya baik. Apa artinya itu? Zakat memberikan kebaikan buat Anda dan orang lain. Anda, pertama, rezeki dilipat gandakan Allah, sifat pelit dihilangkan dari diri Anda, maka Anda orang sukses. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran ada dua redaksi yang sama disebutkan, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat syuh itu kikir, pelit, bakhil, wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, mereka ini orang sukses. Jadi sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Anda menjadi orang dermawan. Kata Allah. Kenapa? Kalau Anda jadi dermawan, dunia Anda sukses, bisnis Anda lancar, nanti pas meninggal Anda masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang terbesar. Al-falahul akbar wal a'zam dukhulul jannah. Kesuksesan terbesar yang kita cari, Pak, orang-orang muslim ini adalah masuk surga. Kalau Bapak Ibu masuk surga, enggak capek. Enggak capek, Pak. Kenapa? Karena semuanya kenikmatan. Itu surga itu. Anda bayangkan kalau di surga apapun yang Anda minta sama Allah, Allah kabulin langsung. Enggak perlu capek. Enggak ada buang air besar. Enggak ada buang air kecil. Semua yang kita makan itu jadi keringat. Keringat baunya gimana? Baunya seperti apa? Kasturi. Wanginya luar biasa. Bayangkan kalau seandainya kita makan lalu keluar kotoran, repot. Di surga ada WC, toilet umum, di surga ada, kan gak enak, bau.
Maka nggak ada tuh yang namanya kotoran. Kenapa? Surga bersih, kotoran nggak bersih. Bersih apa lagi di surga? Hatimu. Laki-laki dapat bidadari, perempuan gak usah ngiri. Saya nggak mau nih, kata yang perempuan. Itu dendam udah dicabut sama Allah. Nggak ada iri lagi. Semuanya senang. Salamun qaulam min rabbir rahim. Keselamatan. Ngomongnya keselamatan mulu. Nggak ada yang namanya dendam tuh. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kata Allah, wa naza'na, kami cabut, kami hilangkan dari hati mereka, dada mereka, gil, dendam, iri hati, dengki, cabut. Makanya nggak ada perempuan nanti masuk surga sama suaminya, suami dapat lebih dari, perempuan protes, nggak ada. Lalu perempuan sebagai apa? Dia adalah pimpinan para bidadari. Nggak ada nenek-nenek di surga, Bu. Nggak ada. Dan nggak ada kakek-kakek di surga. Yang ada apa? Semuanya seperti umur 20 tahunan. Muda. Istri menjadi lebih cantik, melebihi cantiknya para bidadari. Itu bayangkan itu nanti. Nggak ada capek, nggak ada lelah. Makanya kalau kita ingin dapat surga, kata Allah, jangan jadi orang pelit. Keluarkan hartamu, karena di harta itu ada kebaikan buat dirimu. As-salah li anfusikum, was-salahu li ghairikum, dan kebaikan buat orang lain. Itu dari kata maknanya saja udah kita bisa simpulkan. Ini bukan sembarangan zakat ini. Nanti bahasan tentang harta yang dikeluarkan zakatnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Biar tahu, jangan sampai harta itu mengendap. Yang kedua, secara syariat, ada makna bahasa, ada makna syariat. Apa itu zakat? Dalam kitab fikih disebutkan, yang disebut dengan zakat itu adalah al-hissatul muqaddaratu minal mal allati faradahallahu lil mustahiqin. Enggak ada barisnya. Bapak bisa baca enggak ada barisnya itu? Pusing banyak. Kata ulama dalam berbagai kitab fikih itu, yang disebut dengan zakat itu adalah al-hissah, bagian. Al-muqaddar, yang ditentukan. Bagian apa? Minal mal, harta. Allati, yang faradahallah, diwajibkan Allah lil mustahiqin, buat orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka nanti ada siapa yang wajib ngeluarin zakat, siapa yang berhak menerima zakat. Itu Allah atur semua secara rinci di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Diatur. Karena dia syariat, maka harus ada aturannya. Dan yang menjadi sebab dikeluarkannya zakat itu karena harta itu tumbuh berkembang. Kalau harta itu enggak tumbuh, enggak berkembang, enggak wajib ngeluarin zakatnya. Ngerti nggak maksudnya, Bu? Ngerti ya? Misal ini emas wajib nggak keluar zakat? Wajib nggak, Bu? Wajib kalau sudah memenuhi nisabnya. Berapa nisabnya? Hah? Berapa gram? Berapa? Berapa, Pak? 80-an. 80 gram misalnya lah, kita anggap contoh ya, nanti kita akan bahas. Kita punya 100 gram. Wajib nggak ngeluarin? Yang mana yang wajib dikeluarkan? Yang disimpan. Bukan yang dipakai. Yang dipakai nggak wajib. Ibu pakai cincin satu nih. Berapa gram? 10 gram. Yang disimpan 75. Belum sampai berarti nggak wajib keluar zakat. Karena apa? Yang 10 gram nggak kena. Tapi 10 gram berat nggak sih? Berat nggak kalau taruh sini 10 gram? Ukurannya berat atau ukuran nilai? Saya belum pernah lihat pakai mah, jadi nggak tahu. Gimana, Bu? 10 gram ada nggak masih pakai? Ada. 10 gram. Yang dipakai itu tidak keluar zakat. Tapi ada ibu-ibu, dia bilang, Ustadz, yang dipakai nggak keluar zakat. Gimana kalau saya pakai semua, Ustadz? Maka nggak keluar zakat. Bukan begitu juga. Yang standar dipakai satu. Biasanya orang Bugis itu kalau pakai emas semuanya dipakai sampai leher-lehernya, Pak ya. Semuanya itu dipakai. Apalagi kalau pulang dari haji.
kuning semua. Padahal itu bukan emas asli itu, emas palsu. Yang kuning semua dipakai itu. Itu tradisi. Jadi tradisi masyarakat tersebut. Tapi enggak semuanya begitu. Oke. Nah, karena zakat ini penting, maka zakat itu jadi rukun. Rukun, Pak. Sesuatu yang jadi rukun karena dia universal. Dari dulu sampai sekarang gak hilang, itu rukun. Kenapa? Karena zakat ini terkait dengan persoalan hati manusia dan orang lain, maka dia jadi universal. Karena dia universal, maka dia jadi rukun, sesuatu yang wajib ada. Sehingga dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, yang namanya zakat, mengeluarkan harta, membantu orang lain, itu jadi syariat yang sudah ada. Kita hanya melegitimasinya saja dan mengubah, memodifikasi. Misalnya saya beri contoh. Sebelum Islam datang, itu udah ada agama-agama samawi yang mensyariatkan zakat. Tapi perbedaan rinciannya beda. Apakah zakat itu wajib ataukah sunnah, kepada siapa diwajibkan, ukurannya berapa, itu enggak dibahas. Yang penting Anda mengeluarkan zakat, berikan kepada orang lain dalam bentuk sedekah, itu dianggap bagian dari zakat. Jadi sebelum Islam itu udah ada agama-agama lain, tapi masih bersifat umum. Contoh, kita berikan contoh dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim dan anak keturunannya itu dalam surah Al-Anbiya ayat 73, nanti dicek. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kata Allah, kami jadikan mereka anak Nabi Ibrahim dan anak keturunannya sebagai imam, pemimpin. Yahduna, yang mereka menunjukkan dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, wa iqamah shalah, mendirikan salat. Berarti zaman sebelum Nabi Muhammad ada salatnya. Ada enggak, Pak? Ada, dari Nabi Adam sampai sekarang tuh ada. Maka sholat jadi rukun. Kalau ditanya gimana cara sholatnya para nabi sebelumnya, sama dengan Nabi Muhammad sholatnya. Tapi rincian waktunya berbeda. Ada yang sholatnya cuma subuh doang, ada yang sholatnya cuma zuhur doang, ada yang asar, ada yang habis terbenam matahari maghrib, ada yang matahari mulai hilang dari penglihatan, yaitu malam. Nabi Muhammad SAW gabungin semua ini. Jadi 5 waktu. Kenapa saya mengatakan sholatnya para nabi sama dengan sholat Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi yang bilang, kami para nabi dan rasul diperintahkan pada saat sholat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti gini dong. Betul nggak, Bu? Berarti zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sama nggak? Sama, kan Nabi yang ngomong, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nadha'a untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri. Berarti seperti ini, sama itu. Karena ada yang ustaz ditanya, Ustaz gimana sholatnya orang-orang dulu? Nabi-nabi gimana? Kita enggak tahu cara sholatnya karena enggak ada informasi dari Nabi. Sholatnya sama dengan orang Islam, tapi yang membedakan itu adalah waktunya. Itu yang pertama, Bu. Dalilnya bahwa sebelum Islam datang, zakat udah ada, wa ita'az zakat, ngeluarin zakat. Berarti zakat udah ada belum? Zaman Nabi Ibrahim, bahkan zaman Nabi Adam sudah ada yang disebut dengan zakat. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail. Selain Nabi Ishak. Ada nggak Nabi Ismail syariatnya? Ada tuh. Wazkur fil kitabi Ismail. Ya Muhammad, ceritakan dalam Al-Quran tentang Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di. Beliau adalah orang yang nepati janji.
Wa kana rasulan nabiyya, dia adalah rasul dan nabi. Kenapa disebut menepati janji? Ketika Nabi Ibrahim bermimpi akan menyembelih anaknya, dia bilang sama Ismail, "Inni ara fil manami anni azbauka fanzur madza tara." Kata Nabi Ibrahim, "Ismail, saya mimpi semalam. Allah perintahkan saya nyembelih ente." Apa kata Ismail? "Ya abati fa'al ma tu'mar." Ya bapakku, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu janji Nabi Ismail. Nabi Ismail nepati janjinya. Maka disebut dengan kana shadiqal wa'di. Dia nepati janji. Dan dia adalah Rasul dan Nabi. Karena dia Rasul dan Nabi, maka dia ajarin syariat kepada umatnya. Wa kana ya'muru ahlahu, keluarganya dia perintahkan apa? Bis sholati waz zakati. Untuk melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat. Maka universal zakat itu. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Ismail, sampai zaman Nabi Muhammad, sampai sekarang gak hilang. Karena itu jadi rukun. Yang kedua, yang ketiga, habis zaman Nabi Ismail, Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah Nabi yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran. Paling banyak Nabi Musa. Kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, la ta'buruna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakat. Nabi Musa, ingatlah kata Allah ketika kami mengambil mitsak perjanjian dengan Bani Israel, janganlah kalian menyembah kecuali hanya Allah. Kepada orang tua kalian hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik. Kepada kerabatmu juga berbuat baik, kepada anak-anak yatim berbuat baik, kepada orang miskin juga sama. Wa qulu lin-nasi husnan, kalau ngomong-ngomong yang baik. Wa aqimus shalah, dan tegakkan salat. Wa atuz zakat, keluarin zakatmu. Ada enggak zaman Nabi Musa? Ada. Antara Nabi Musa ke zaman Nabi Isa, syariatnya syariat Nabi Musa itu. Syariat Nabi Musa. Antara Nabi Musa sampai Nabi Isa itu banyak nabi, tapi mereka berpegang pada syariatnya Nabi Musa. Kitabnya apa? Tahu? Taurat. Pakai kitab Taurat. Sementara dalam Taurat diajarkan untuk ngeluarin zakat. Nah, Nabi Isa memperjelas, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa, Allah jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Wausoni, dan Allah wasiatkan kepadaku bis salati wa zakat, untuk ngerjain salat, ngeluarin zakat madum tuhayya, selama saya masih hidup. Berarti dari informasi ini Al-Quran mengatakan bahwa zakat itu syariat yang sudah ada sebelum Islam. Karena dia baik, Islam meneruskan. Lalu merincinya. Jadi rincian-rincian seperti yang kita terima saat ini. Apa? Siapa yang ngeluarin zakat? Yang kedua, siapa yang menerima zakat? Harta-harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya? Berapa persen harus dikeluarkan? Berapa nisabnya harta harus dikeluarin? Itu diatur di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kita masih mukaddimah membahas supaya kita paham, Pak. Di dalam Al-Quran kata zakat itu diulang sebanyak 30 kali. 8 kali disebutkan dalam surat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah. 22 kali di surat Madaniyah. Tetapi kata yang digunakan itu bukan zakat, tapi sedekah. Sedekah. Dan sedekah itu masuk diantaranya zakat. Nah, sedekah itu sebanyak 12 kali. Tapi semuanya turun di Madinah. Di Madinah kata itu. Nah, sekarang kita akan bahas nih. Periode Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yaitu antara 610 sampai 622, zakat itu
dalam bentuk bantuan secara umum. Jadi nggak ada batasannya. Kamu membantu orang lain, memberikan makan kepada orang miskin, baik yang minta-minta maupun tidak kepada anak yatim, itu disebut dengan zakat, ngeluarin harta. Makanya turun ayat Al-Quran, surat yang paling sering kita dengar. Kalau Anda tidak mau mengeluarkan hartamu, maka Anda adalah pendusta agama. Apa tuh ayatnya? Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Jadi zakat itu bantuan kepada orang lain. Bagi orang-orang yang memiliki keluasan tapi tidak mau membantu, maka dianggap al-mukadzibu biddin. Orang yang mendustakan agama. Tapi sekali lagi di periode Mekah tidak menggunakan bentuk perintah. Misalnya atuz zakat itu perintah, tapi lebih kepada informasi yang mengatakan meskipun ini informasi tapi di dalamnya ada perintah. Tapi masih informasi, belum perintah tegas. Nah, pada periode Mekah kita bisa mengatakan zakat itu disyariatkan tetapi masih bersifat umum. Belum ditentukan siapa yang menerimanya, belum ditentukan apa yang perlu dizakati dan berapa batasnya, belum, masih sifat umum. Kalau Anda membantu orang lain, itu adalah bagian dari zakat, bagian dari sedekah. Maksudnya itu. Maka pada periode Mekah, zakat seperti yang kita laksanakan hari ini belum ada. Periode Mekah. Berapa tahun di Mekah Nabi? 12 tahun berdakwah. Nah, nanti pada saat periode Madinah baru turun yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal. Kenapa? Karena ada dua model zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib semua. Kalau dia muslim meskipun bayi lahir pada saat ketika dia diwajibkan keluarkan zakat fitrah, maka harus keluarin. Itu bayi, meskipun bayi belum bisa nyari duit, tapi tetap harus keluarkan. Siapa yang bayarin? Orang tuanya, walinya. Tapi zakat mal nggak semua orang. Maka zakat mal yang disyariatkan pada tahun kedua hijrah di Madinah itu dirinci aturan-aturan hukumnya. Misalnya syarat zakat, harta yang wajib dizakatkan, nisabnya berapa, ukuran pengeluaran zakat berapa, kelompok penerima zakat berapa, dan seterusnya. Dan pada saat periode Madinah itu menggunakan kata kerja perintah. Kalau sebelumnya cuma informasi. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Sebutin. Tapi pada zaman periode Madinah, karena udah terbentuk masyarakat, perlu ada aturan hukum yang jelas, ada kepastian hukum. Maka turunlah ayat Quran yang memerintahkan umat Islam untuk ngeluarin zakat. Wa atuz zakat. Keluarkan zakat, tegas. Dan perintah ini wajib. Yang kedua, kata Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Kata Allah, ambil dari harta mereka itu zakatnya. Berarti yang berhak ngambil zakat itu pemerintah. Pemerintah di Indonesia kemudian diimplementasikan tugasnya melalui Basnas. Ya kan? Itu pemerintah di daerah Basnas provinsi. Lalu organisasi-organisasi keagamaan buka lembaga ambil zakat. Berarti dua, Basnas dan Las. Ini sebagai penafsiran terkait dengan ayat ini. Ambil dari harta mereka berarti dipaksa. Ngambilnya dipaksa. Cuma di Indonesia itu biasanya nggak dipaksa. Kalau di negara-negara muslim lain itu udah dipotong dari gajinya. Dipotong gajinya. Itu. Maka kita simpulkan pada periode Madinah lah aturan-aturan zakat itu mulai
terbentuk. Kenapa? Karena masyarakat butuh aturan zakat. Nah, zakat karena dia jadi syariat itu ada maqasidnya, ada tujuan. Kalau bicara syariat tujuannya biasanya ada dua, ada tujuan terkait dengan personal, ada tujuan terkait dengan sosial, itu Islam. Sholat juga sama, terkait dengan individual, personal, ada yang sosial. Kalau individual apa? Anda sholat, Anda bisa sehat, Anda bisa tenang. Tapi sosial, Anda kalau sholat, maka itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Masyarakat terjamin terjaga dari perkataan Anda yang buruk, perbuatan Anda yang buruk, dan seterusnya. Itu namanya ada dimensi personal, ada sosial. Sekarang kita lihat nih Bu, biar kita tahu nih, zakat ini bukan sembarangan syariat. Kalau kita laksanain, ini pasti akan memberikan pengaruh kepada kita. Apa yang pertama? Kata para ulama, tujuan zakat itu adalah at-tathhir li nafsil mu'ti minal bukhli wasyuh. Yang sudah saya ceritakan. Tujuan dari zakat itu adalah membersihkan hati Anda dari sifat bakhil. Yang saya katakan tadi. Karena apa? Karena bakhil itu bisa membuat orang hancur. Sebaliknya orang yang tidak bakhil itu akan beruntung di dalam kehidupan dunia ini. Itu kata Allah. Ini surat Al-Hasyr ayat 6, At-Taghabun ayat 16, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Nanti Ibu cari tafsirnya, coba ditulis tuh. Al-Hasyr ayat 6 atau Ghabun ayat 16, dicari tuh. Kata Allah, orang yang terjaga dari sifat bakhil, maka dia orang sukses. Maka konsep sukses menurut Al-Quran, Anda jadi orang dermawan, itu sukses. Kata Nabi, karena bakhil ini bahaya, menghancurkan orang sebelumnya, maka hilangkan. Dengan apa? Dengan zakat. Dengan zakat Anda keluarkan, hati Anda akan bersih dari sifat bakhil. Bisa dipahami Bu ya? Bisa ya? Karena ini waktu-waktu ngantuk nih. Jam 10 nih waktu ngantuk. Ya kan? Waktu nunggu makan siang, kapan nih? Ya kan begitu Bu ya? Panas lagi gerah, apalagi 2 hari ini kan panas banget tuh. Siang tuh panas. Tapi ingat Bu, yang kita lakukan hari ini dengan panas-panas ini Allah lipat gandakan pahalanya. Oh, enaknya di situ orang ngaji. Allah lipat gandakan pahala. Mungkin yang duduk di rumah, diam di rumah enak dia pakai AC, tapi pahalanya belum tentu dapat. Kita yang datang sini alhamdulillah, meskipun masih ngantuk-ngantuk ini, yang penting duduknya dapat 1 poin. Kalau dengerin 2 poin. Kalau dicatat 3 poin. Kalau dilaksanakan dapat 4 poin. Begitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua tadi saya ulangi lagi. Apa? Harta kita dibersihkan. Az-zakatu mutahhiratun lil mal min ta'alluqi haqqil ghair. Kata para ulama, zakat itu membersihkan harta dari ketergantungan, keterkaitan pada hak orang lain. Kenapa? Orang-orang miskin itu punya hak dengan harta kita. Kata Allah, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak. Orang-orang yang minta-minta sa'il, itu minta-minta tuh sa'il. Wal mahrum, orang miskin gak minta-minta. Ada haknya. Karena ada haknya, maka kita berikan ke dia tuh sebagian harta. Yang kedua, ada satu kisah ini. Kisah ini menarik nih. Kalau harta itu yang ada hak orang lain tidak kita keluarin, itu akan nyari jalannya sendiri. Ini cerita dalam Al-Quran. Nanti Ibu baca surat Al-Qalam. Ayat 100, ayat berapa nih Al-Qalam? 17 sampai 29. Nanti dicari itu cerita dalam Al-Quran. Saya cuma kutip aja. No. Di sini ada ayat cerita tentang ashabul jannah. Maksudnya apa? Pemilik kebun. Di sana sebutkan, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah mencoba mereka orang-orang musyrik mereka sebagaimana kami telah mencoba pemilik kebun.
Cerita nih. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka pasti akan memetik hasilnya besok pagi. Kenapa? Karena waktu panen besok pagi. Wala yastasnun, dan mereka tidak menyisakan bagian untuk orang-orang miskin. Gak disisain. Rakus dia. Semuanya diambil sendiri. Lalu kemudian kata Allah, fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu diliputi oleh bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Padahal mereka pagi mau panen. Karena dia udah berjanji, kita nggak perlu ngasih orang miskin. Tuh, dari harta hasil kebun. Lalu kemudian kebakar tuh kebun itu. Fa asbahat kasori. Kata Allah, maka kebun itu jadi hitam seperti malam yang gelap. Kebakar semua, nggak tersisa. Fanatana musbin, pada pagi hari mereka saling manggil untuk memetik hasil panen. Ini Allah cerita ini, bahwa harta yang tidak dikeluarkan itu akan nyari jalannya sendiri. Anigdu ala harsikum in kuntum sarimin. Kata mereka, pergilah kalian bagi-bagi ke kebunmu jika kamu ingin memetik hasilnya. Fantalaku wahum yatakhafatun. Kata Allah, mereka pun pergi sambil berbisik-bisik. Apa dia bilang? Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke kebunmu. Udah wanti-wanti dia. Kalau ada orang miskin usir. Maksudnya gitu. Dia udah berniat begitu. Wa gadau ala hardin qadirin. Kemudian kata Allah, mereka pun berangkat di pagi hari dengan niat menghalangi orang miskin. Sedangkan mereka mampu berbagi hasil itu buat orang miskin. Falamma ra'aha qalu inna ladallun. Ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, kita udah jalan-jalan. Kita niatnya udah nggak bagus tuh tadi. Kebakar tuh kebun itu. Niatnya udah nggak bagus Pak dari awal. Bal nahnu mahrumun, kata mereka, bahkan kita terhalang dari rezeki yang seharusnya kita ambil pagi hari ini, hilang ludes semua. Kata mereka. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ada yang ngomong tuh, yang paling baik di antara mereka, satu keluarga bilang, bukankah aku sudah bilang kepada engkau, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Maksudnya kenapa kamu berbicara seperti itu? Jangan sampai orang miskin masuk ke kebun kalian. Akhirnya mereka kemudian mengatakan, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka sadar, Maha suci Allah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Dari cerita ini bisa disimpulkan kalau harta kita tidak kita keluarkan, dia nyari jalannya sendiri, Bu. Itu maksudnya. Maka kalau ada harta, kita punya gaji, hitung aja. Keluarin. Buat orang-orang miskin. Nanti siapa yang mendapatkan? Itu nanti disebutkan di dalam Al-Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Yang didahulukan orang fakir, orang miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Bedanya fakir dan miskin. Kata Allah, yang didahulukan dikasih zakatnya orang fakir dulu, baru orang miskin. Gimana Bu? Kalau orang miskin, punya tidak cukup. Nah, kalau kita buat ilustrasi biar ibu tahu nih bedanya fakir dengan miskin. Kalau fakir nih, gini. Fakir itu dalam bahasa Arab artinya orang yang butuh. Misalnya hidup di Jakarta ini berapa ribu Pak untuk bisa makan satu orang? Berapa? Hidup di Jakarta ini berapa? Kalau di kampung ya lain. Di Jakarta ini untuk hidup satu hari berapa yang dikeluarkan? Untuk makan. Berapa Pak? 50.000 lah. Ya. Kalau orang disebut miskin, itu kalau dia punya harta satu hari karena makan 50.000, dia punya di atas 25.000, itu miskin. Di atas 25.000, di bawah 50. Itu namanya miskin. Tapi kalau di bawah 25.000 namanya fakir. Ngerti nggak Bu? Di bawah setengahnya fakir. Di atas setengahnya tapi tidak sampai targetnya namanya miskin.
miskin. Bisa dipahami Pak? Saya beri contoh, saya ulangi lagi. Saya hidup satu hari 100.000, tapi penghasilan saya dapat 50.000, bahkan nggak sampai 50.000, tapi di atas 30.000, maka saya miskin. Kenapa? Penghasilannya setengah, ya kan? Ini 100.000 ya, 100.000, tapi saya punya uang nggak di atas 50.000, tapi nggak sampai 100.000, itu namanya miskin. Tapi saya punya uang di bawah 50.000, saya cuma dapat 40.000 satu hari, sementara kebutuhannya 100.000, itu dianggap fakir. Bisa dibedakan ya. Nah, orang fakir itu kata Allah itu diprioritaskan. Innamas shadaqatu, zakat itu dibagikan hanya pakai innama itu. Kalau dalam bahasa Arab innama itu artinya pembatasan. Kepada siapa? Lil fuqara'i wal masakin. Buat orang fakir, baru orang miskin. Yang lainnya itu tambahan saja lah. Tapi yang dua ini penting, karena dia paling menderita dalam kehidupan ini, fakir dan miskin. Maka wajib didahulukan mereka. Tujuan zakat yang ketiga, ini yang disebut dengan zakat produktif. Zakat bukan cuma sekedar ngasih orang supaya bisa makan, tapi zakat itu bisa membuat orang miskin jadi kaya sehingga bisa ngeluarin zakat. Itu penting. Namanya pemberdayaan masyarakat. Ini yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz pada saat dia memimpin negaranya. Kalau zakat, Bu, Pak, di Indonesia optimal digerakin, nggak ada orang miskin di Indonesia. Kalau zakat itu optimal dikelola, tidak ada penyimpangan-penyimpangan, itu nggak ada orang miskin di Indonesia ini. Tapi karena zakat di Indonesia nggak maksimal dikelola, maka terjadilah orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya, nggak ada pemerataan. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saking meratanya ekonomi, zakat dikeluarkan maksimal semuanya, sampai masyarakat yang tinggal di pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz nggak ada yang miskin, karena semuanya udah terberdayakan secara ekonomi. Saking sulitnya nyari orang miskin, zakat nggak kebagi buat mereka ini. Sampai kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia perintahkan gubernur Baghdad Yazid bin Abdurrahman cari orang miskin untuk dikasih zakatnya. Gubernur ini dia cari di Baghdad itu orang miskin, nggak ada satupun yang berhak menerima zakat. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kalau gitu usaha dia tambahin lagi modalnya supaya lebih makmur. Sampai segitunya masyarakat yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, saking makmurnya nggak ada orang miskin, zakat nggak kepake. Sampai kesimpulannya zakat tetap dikeluarin, yang sudah kaya itu ditambahin modalnya. Bayangkan tuh, saking makmurnya itu. Maka kalau zakat ini diberdayakan, saya beri contoh lah biar gampang. Masyarakat Muslim Indonesia jumlahnya berapa? Berapa? Perkiraan. Negara Indonesia ini jumlah penduduknya berapa? Berapa? Kan? 210? 270 juta? Betul? Kita lihat ya. 270 juta, katakanlah 50% orang kaya, orang mampu. Berarti berapa itu? 270 juta bagi 2. Berapa, Bu? 135. Katakanlah 135 setiap tahun dia ngeluarin uang 1 juta. 135 juta ngeluarin uang 1 juta satu orang zakatnya. Itu kan masih kecil. 135 juta penduduk yang ngeluarin zakat ini 1 juta per tahun, 1 juta per tahun ngeluarin. Tapi biasanya lebih. Kali berapa tuh? 135 juta kali 1 juta. Berapa satu tahun dana masyarakat muslim terkumpul zakatnya? Berapa, Bu? 135
juta, masing-masing ngeluarin 1 juta. Berarti jumlah nolnya berapa? Hah? 12 nol. Kalau 12 berarti apa tuh? Kalau miliar berapa nolnya? 9. Kalau triliun? 12. Berapa triliun? 135 triliun. Gak ada orang miskin. Diberdayakan melalui uang zakat umat Islam. Kalau orang kaya mau ngeluarin zakat. 1 tahun masih 1 juta nggak mau. Saya setiap tahun lebih dari 2 juta saya keluarin zakat. Kenapa? Karena tabungan kan? Tabungan kena zakat itu. Tabungan kena zakat. 1 tahun kalau ada 135 juta orang ngeluarin 1 juta. Biasanya orang lebih tuh. Kalau orang apalagi konglomerat tuh. Orang muslim kaya banget itu. Bisa miliaran ya keluarin. Kalau ini kita anggap 1 juta. 135 juta kali 1 juta. 135 triliun. Ibu pernah lihat uang 1 triliun nggak? Nggak pernah. Ini 135 triliun. Bayangkan. Masyarakat muslim sekolah gratis, kuliah gratis. Orang miskin bisa dibantu dari uang zakat, dimodali, dikasih skill. Bukan cuma dikasih modal, dikasih skill. Juga kemudian ditaruh tempatnya di mana. Sehingga mereka nanti tahun depan dia bisa ngeluarin zakat. Dari muslim jadi mampu. Dari miskin, jadi dari mustahik jadi muzaki. Dari orang yang berhak menerima zakat, jadi orang yang mengeluarkan zakat. Itu yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Tujuan sosial dari zakat adalah seperti ini. Saya pikir untuk pertemuan hari ini sangat selesai ya, karena udah jam berapa nih? 11. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan apa yang wajib dikeluarkan zakatnya dan siapa yang wajib menerima zakat. Kita jelaskan satu persatu secara detail supaya kita paham siapa itu mu'allaf, siapa yang disebut dengan al-gharimin, siapa yang disebut dengan ibnu sabil. Boleh enggak uang zakat digunakan untuk pembangunan masjid? Boleh enggak itu menurut Islam? Apakah masuk 8 kelompok penerima zakat atau bukan? Itu akan dibahas berdasarkan kacamata fikih Islam. Terutama kita pakai kitab yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi nih. Ini kitabnya ini nih. Saya pakai kitab itu di dalam membahas ini, yaitu kitab ini nih. Nih, Fiqhuz Zakat. Fikih tentang zakat. Yang ditulis oleh siapa? Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, fikih zakat ini adalah disertasinya Yusuf Al-Qaradawi. 2 jilid. Lalu kemudian menjadi 1 buku tentang fikih zakat. Lengkap semua dibahas oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya pikir untuk kesempatan hari ini saya anggap cukup. Kajian kita masih muqaddimah tentang zakat, bagaimana zakat itu penting, bagaimana pengertian zakat dikaitkan dengan implikasinya, dan bagaimana zakat itu jadi rukun sehingga kita nggak akan pernah bisa melepaskan diri dari zakat. Saya pikir ini sekali lagi mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.